Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka segmen lagi yaitu Dialog Beyond Education. Nah, sekarang apa nih Feb yang kita mau bahas di kesempatan kali ini? Kesempatan kali ini saya mau nanya sama Bapak. Saya baru dapat suatu berita di mana angka perceraian di Indonesia terus meningkat sampai 2021. Tapi angka pernikahan terus menurun dari 2018 sampai tahun 2023. Kira-kira menurut Bapak apa sih penyebabnya? Penyebab tingkat perceraian semakin meningkat. Tapi tingkat pernikahan semakin menurun. Ya, ini banyak sebabnya, Feb ya. Kalau saya melihat dari secara global gitu ya, di beberapa negara tertentu, mereka juga mengalami hal yang sama dengan kayak di negeri kita ini. Jadi tingkat keinginan orang mau menikah itu semakin menurun. Tetapi sih yang alasan yang mereka utarakan itu di seputar masalah ekonomi. Karena kalau misalnya saya menikah, otomatis kan saya harus bertanggung jawab gitu ya terhadap pasangan saya. Apalagi kalau saya sampai punya anak. Nah, padahal mungkin mereka berpikir bahwa ketika awal menikah, mereka belum memiliki penghasilan yang layak gitu. Jadi mereka harus lebih banyak struggle-nya. Nah, apalagi kalau di awal pernikahan mereka langsung punya anak. Nah, ini yang menjadi masalah utamanya gitu. Mereka terlalu khawatir gitu dengan keadaan ekonomi yang mereka alami di awal-awal pernikahan. Jadi mereka terlalu ketakutan gitu. Nanti bagaimana nih saya harus banyak pengeluaran, padahal secara penghasilan saya masih terbatas. Ini yang banyak orang beranggapan bahwa menikah itu malah membebani mereka. Nah, ini kalau saya sih ngelihatnya faktor ekonomi ini adalah alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Apalagi kalau misalnya mereka secara tingkat keimanan mereka kurang begitu kuat gitu. Ini sangat berkorelasi sih antara tingkat keimanan kita dengan tingkat keyakinan kita bahwa setiap anak itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Ya mengapa sih di dalam perintah agama ya orang dianjurkan kalau sudah waktunya itu segera menikah. Ya dikarenakan kalau kita menikah, kita mendapatkan sumber rezeki yang awalnya sebelum kita menikah kita tidak miliki, tetapi gara-gara kita menikah, kita mendapatkan sumber rezeki yang lain dari tempat yang lain, misalnya dari pasangan kita, dari anak-anak kita, itu sudah dijamin oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau kita tingkat keimanannya sangat rendah, kita beranggapan kita bakalan punya rezeki kalau kita hanya kerja keras, kalau kita hanya istilahnya ya berupaya secara duniawinya saja, akhirnya itu yang membatasi kekuatan iman kita. Nah, padahal kita nggak sadar gitu, semakin kita menunda-nunda pernikahan, semakin kita membuat masalah berikutnya. Ya sekarang gini deh, kenapa sih dalam agama kita dianjurkan segera menikah? Kalau menurut kamu kenapa? Menghindari zina mungkin? Iya, kenapa sih di agama itu kita dilarang berzina? Biar tahu ininya, biar tahu asal-usulnya. Asal-usulnya, maksudnya gimana? Misalnya kayak anak siapa gitu-gitu loh. Oke. Ada anak, biar ketahuan gitu ayah ibunya siapa. Biar ketahuan ayah dan ibunya siapa. Biar anak itu merasa dia tahu gitu kan. Orang tuanya itu siapa. Selain itu apa? Yang ditakuti deh oleh kebanyakan manusia saat ini nih. Kenapa mereka menunda-nunda pernikahan? Bapak nanya saya? Iya, saya nanya kamu. Kenapa manusia saat ini menunda-nunda pernikahan gitu? Iya. Jangan diulangi lagi pertanyaan saya. Dari opini saya nih. Iya, dari opini saya sendiri ya Pak ya. Sebenarnya kalau opini saya,
nunda-nunda pernikahan lebih ke arah tuh dari beberapa teman saya gitu ya Pak, dan dari saya sendiri gitu ya mungkin ya. Itu mungkin kayak dia tuh udah punya pengalaman misalnya melihat pola parenting orang tuanya seperti ini. Terus tuh kayak, ih Tata ribet ya punya pasangan ya, punya anak ya. Dan masuk punya anak deh sekalian, gue hidup sendiri, aman, damai gitu kan Pak. Kebanyakan anak zaman sekarang mikir kayak gitu nggak sih Pak? Nggak tahu saya. Iya, makanya lo berteman sama anak zaman sekarang. Ya makanya kan saya nanya kamu, ya kan kamu kan lebih gaul dibandingin saya. Iya, makanya. Jadi saya nggak salah kan, nggak salah nanya kan. Enggak. Ya itu sebagian besar beranggapan bahwa dia memiliki trauma, ya akibat masa lalu karena orang tuanya nggak becus gitu dalam mendidik dia. Padahal hal itu kan bisa dijadikan pembelajaran agar kita tidak ulangi lagi pas kita berumah tangga. Kita dikasih akal pikiran untuk apa? Untuk berpikir. Ya untuk berpikir kan. Tetapi kok nggak dipakai? Tapi kan orang zaman sekarang lebih kayak mau gampangnya nggak sih Pak? Semenjak ada teknologi nih ya Pak ya. Kayak orang-orang tuh zaman sekarang lebih pengen nyari gampangnya aja nggak sih? Kayak ya udah, misalnya kayak zaman sekarang nih, kalau zaman dulu mungkin Bapak kayak ada ensiklopedia gitu. Misal Bapak mau mencari tahu sesuatu gitu. Bapak harus mencari tahu benar-benar dari ensiklopedia lah, buka buku lah, inilah, itulah. Tapi anak zaman sekarang tinggal buka internet gampang. Dan karena itu mereka jadi lebih suka hal yang gampang gitu loh Pak. Jadi tanpa harus difikirkan dulu kayak, oh ya udah deh, kayaknya gue sendiri lebih gampang, lebih enak, lebih mudah juga. Sebenarnya teknologi itu bukan ini ya, bukan membuat kita malah jadi malas. Tapi teknologi itu hanya memudahkan kehidupan kita. Kalau teknologi itu membuat kita menjadi malas, berarti kita jadi korban dari teknologi. Sekarang saya tanya, bisa nggak sih orang sukses males-malesan? Nggak bisa. Ya terus ngapain kita jadi orang malas? Ya, kita pengen sukses, tapi kita males-malesan. Mau sampai kapan kita kayak begitu? Nah ini yang kadang pola pikir yang salah penempatannya gitu. Seharusnya dengan kita terpapar di dunia teknologi saat ini, kita harus lebih memiliki karya yang monumental maksud saya. Suatu karya yang istilahnya orang-orang dulu sebelum dunia teknologi itu ada, mereka mungkin keterbatasan informasi. Nah, tetapi sekarang kita 24 jam bisa memiliki informasi dari segala arah. Seharusnya karya yang kita buat pun semakin luar biasa. Jadi jangan kebalik. Teknologi malah membuat kita jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi teknologi ini kita hanya sebagai penonton. Nah ini yang kalau menurut saya kurang tepat gitu. Jangan beralasan generasi sekarang. Kalau generasi sekarang misalnya merasa bahwa teknologi ini memanjakan saya, makanya saya jadi malas-malesan, berarti dia yang bodoh. Kok udah tahu malas-malesan gak akan membawa dia kemana-mana? Kok dia senang berada di zona itu gitu? Nah itu Feb. Jadi jangan sampai kita salah kaprah.